Madrasah Ramadan dan I'tikaf 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Ikhwati fillah, azanillah wa iyyakum, para jamaah peserta i'tikaf baik di Masjid Umar bin Khattab ataupun di Masjid An-Nafi Dago, para pendengar, para pemirsa, para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kita lanjut pembahasan kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kita sedang membahas tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Kita sudah sampai pada poin yang ke-22. Sekarang kita masuki poin ke-23. Al-wajhu tsalits wal 'ishrun. Annahu subhanahu dzakara munadharata Ibrahim li abihi wa qaumihi wa ghalabatahu lahum bil hujjah wa akhbara an tafdhilihi bidzalik wa raf'ihi darajatahu bi ilmil hujjah. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dialog atau debat antara Ibrahim dengan bapaknya dan kaumnya. Lalu Ibrahim mengalahkan mereka dengan hujjah. Lalu Allah menerangkan tentang keutamaan Ibrahim karena hal itu. Dan mengangkat derajat Ibrahim karena ilmu hujjahnya. Berfirman Allah setelah menjelaskan dialog antara Ibrahim dan kaumnya dalam surah Al-An'am ayat yang ke-83, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk mengalahkan kaumnya. Lalu kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, sesungguhnya Rabbmu Maha Hakim dan Maha Alim. Berkata Zaid bin Aslam radhiyallahu an, narfa'u darajatin man nasha' bi ilmil hujjah. Kami angkat derajat orang-orang yang kami kehendaki karena ilmu hujjah. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa ilmu yang menjadi hujjah atau argumentasi dalam mengalahkan argumentasi lawan-lawan menjadi penyebab diangkatnya derajat orang itu. Dan ini termasuk salah satu di antara keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Itu ke-23. Ke-24. Annahu subhanahu akhbara annahu khalaqal khalqa wa wada'a baitahul haram wa syahrul haram wal hadiya wal qala'id liya'lama ibaduhu annahu bikulli syai'in alim wa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Dia telah menciptakan makhluk, lalu telah meletakkan rumahnya yang haram. Maksudnya Ka'bah. Telah menetapkan Ka'bah sebagai Baitul Haram. Haram itu artinya yang mulia, yang agung. Juga bulan-bulan haram.
juga telah menetapkan al-hadyu wal qalaid. Al-hadyu itu kurban kambing kayak gitu. Qalaid itu unta-unta yang sudah diberi tanda untuk haji. Agar hamba-hambanya mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu dan Maha kuasa atas segala sesuatu. Allah berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 12, ayat terakhir, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan menciptakan bumi 7 lapis juga. Lalu turunlah perintah Allah di antara langit dan bumi tersebut. Agar apa? Agar kalian mengetahui bahwa sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah pun mencakup segala sesuatu. Lalu setelah mengutip ayat ini berkata Imam Ibnu Qayyim, fadalla ala anna ilmal ibad bi rabbihim wa sifatihi wa ibadatihi wahdah huwal ghayatul matlubah minal khalqi wal amr. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu manusia tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, tentang bagaimana cara ibadah kepadanya, hanya kepadanya, ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dari diciptakannya makhluk dan turunnya perintah. Allah menciptakan makhluk, turun perintah dari antara langit yang 7 lapis dan bumi yang 7 lapis. Semua itu Allah jelaskan. Tujuannya apa? Agar manusia berilmu. Agar manusia mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Kalau penciptaan alam jagat raya ini bertujuan agar manusia berilmu tentang hal itu, ini menunjukkan salah satu di antara keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Inilah yang ke-24. Ke-25. Al-Khamis wal Ishrun. Anna Allah subhanahu amara ahlal ilmi bil farah bima atahum. Wa akhbaru annahu khairum mimma yajma'un nas. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ahli ilmu untuk berbahagia, berbangga-bangga dengan apa yang Allah berikan kepada mereka, yaitu ilmu. Yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk amal soleh, silakan berbangga dengan itu, dengan ilmu dan amal soleh. Lalu Allah mengabarkan bahwa hal itu lebih baik dari harta yang dikumpulkan oleh manusia sebanyak apapun harta itu. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan oleh Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah, maka dengan hal itu silakan kalian berbangga-bangga. Itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan. Manusia lain mengumpulkan harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, popularitas. Lalu bangga dengan itu, bangga dengan kekayaannya, dengan pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya, keterkenalannya, itu bangga. Kata Allah,
silakan kalian berbangga dengan karunia dan rahmat Allah. Apa karunia yang dimaksud di sini? Kata Imam Ibnu Qayyim, wa fussira fadlullahi bil iman wa rahmatuhu bil Qur'an. Para ulama menafsirkan karunia Allah yang dimaksud adalah iman, rahmat Allah adalah Quran, ilmu tentang Quran. Dengan iman dan ilmu tentang Quran silakan kalian bangga. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka wal iman wal Quran huma ala ilmu nafi wal amalus salih. Iman dan Quran adalah dua penyempurna manusia, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dengan itulah kesempurnaan sebagai manusia diraih. Semakin berilmu semakin beriman, semakin berilmu semakin beramal soleh, semakin sempurna dan semakin besar kadar kesempurnaan orang tersebut. Dan itulah yang dimaksud dengan al-huda dan dinul haq. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda dan agama yang benar. Petunjuk dan agama yang benar. Ilmu dan amal soleh, iman dan aplikasi dari iman itu. Dan inilah seutama-utama ilmu dan seutama-utama amal dan seutama-utama karunia dan rahmat Allah. Ini menunjukkan salah satu di antara keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Itu yang ke-25. 26. Annahu subhanahu syahida liman atahu al-ilma bi annahu qad atahu khairan katsira. Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan orang-orang yang sudah Allah beri ilmu bahwa mereka itu sudah diberikan kebaikan yang banyak. Kalau ingin diberi kebaikan yang banyak oleh Allah, raih ilmu lalu aplikasikan. May yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Siapa orang yang ingin, siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu, maka Allah akan buat orang itu faham tentang agamanya, diberi ilmu. Kalau diberi ilmu berarti diberikan kebaikan yang banyak. Karena dari ilmu lahir banyak kebaikan. Ilmu melahirkan iman, ilmu melahirkan ketakwaan, ilmu melahirkan amal, ilmu melahirkan kemuliaan akhlak. Semacam itu. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hikmah di sini ilmu. Maka siapa orang yang telah diberi hikmah, telah diberi ilmu, berarti orang itu telah diberikan kebaikan yang banyak. Hikmah itu tidak sekedar ilmu, tapi ilmu yang diaplikasikan. Sikap yang benar yang didasari oleh ilmu itu hikmah. Berkata Ibnu Qutaibah dan jumhur ulama, al-hikmatu isabatul haqq wal amalu bih wa hiya al-ilmu nafi' wal amalu salih. Hikmah adalah isabatul haq, yaitu bersesuaian dengan kebenaran alias ilmu dan mengamalkannya. Maka hikmah adalah ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dari ilmu lahir kebaikan yang sangat banyak. Kebaikannya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk banyak orang. Kebaikannya tidak hanya untuk aspek lahir, tapi juga batin.
kebaikannya tidak hanya untuk dunia tapi mencapai akhirat. Inilah yang ke-26. Keutamaan yang ke-27. Annahu subhanah dzakara ibadahul mu'minin bihadhihi ni'mah wa amarahum bisyukriha wa ayyadhkuruhu ala isda'iha ilaihim. Kama qala ta'ala kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, menyebutkan tentang hamba-hambanya yang mukmin, bahwa hamba-hamba yang mukmin itu sudah memperoleh nikmat ini. Lalu Allah merintahkan mereka untuk mensyukurinya dan untuk berzikir kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 151-152. Sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul ke tengah-tengah kalian. Rasulnya dari kalangan kalian. Rasul itu membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, mensucikan jiwa kalian, mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah, dan mengajarkan kepada kalian apa-apa yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Jadi Allah mengutus para rasul untuk mengajarkan ilmu lah kepada kalian, gitu. Itu nikmat. Lalu Allah menyatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku atas nikmat ilmu yang diajarkan oleh Rasul tersebut. Dan jangan kalian kufur. Jadi ketika menjelaskan nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin berupa ilmu yang diajarkan oleh nabinya, Allah lalu memerintahkan untuk berzikir dan bersyukur. Inilah salah satu di antara keutamaan ilmu. Keutamaan yang ke-28. Ke-27. Mana ke-28 itu? Oh, 27-nya kelewat. Bukannya dari tadi. Kita mundur lagi sedikit. Tadi ke-28, sekarang 27. Annahu subhanah addada ni'amahu wa fadlahu ala rasulih. Wa ja'ala min ajaliha an atahul kitaba wal hikmah wa 'allamahu ma lam yakun ya'lam. Faqala ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ke-27. Keutamaan ilmu yang ke-27 adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Banyak nikmat. Ya, kehitung. Dan menjadikan nikmat yang paling agung adalah Allah berikan kepadanya kitab dan hikmah. Dan mengajarkan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak diketahuinya. Itu di antara nikmat yang paling agung. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW.
Tapi yang paling agung adalah kitab, hikmah, dan ilmu. Hikmah itu kalau bersanding dengan kitab, makna hikmah di sana adalah sunnah. Sunnah ini penjelas Al-Quran. Dan sunnah ini juga wahyu. Disebutnya wahyu yang ghair matlu. Dua jenis wahyu. Wahyu yang matlu dan ghair matlu. Matlu itu yang dibacakan. Wahyu yang dibacakanlah Quran. Wahyu yang tidak dibacakan adalah hadis. Hadis juga wahyu. Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, utitul kitab, utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberikan Al-Quran dan diberikan selain Quran yang semisal Quran. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, maksudnya diberi hadis, sunnah. Semisal Al-Quran, artinya wahyu. Semua perkataan Nabi SAW wahyu. Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Semua yang dibicarakannya adalah wahyu yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau ada ayat Allah telah memberikan kitab dan hikmah kepada Nabi SAW, artinya telah diberikan Al-Quran dan Sunnah. Sunnah sebagai penjelas. Allah berfirman, wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Allah telah menurunkan kepadamu kitab dan hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan telah mengajarkan kepadamu ilmu-ilmu yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Setelah itu Allah berfirman, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan karunia Allah kepadamu berupa kitab dan hikmah adalah karunia yang sangat agung. Jadi setelah Allah memberikan banyak nikmat kepada Nabi SAW, Allah jelaskan nikmat teragung adalah ilmu. Berupa kitab dan hikmah dan ilmu-ilmu yang sebelumnya Nabi SAW tidak mengetahuinya. Itu yang ke-27. Loncat lagi ke 29. Karena 28-nya sudah ya. Annahu subhanahu lamma akhbara malaikatahu bi annahu yuridu an yaj'ala fil ardi khalifah. Qala lahu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila akhir qissati Adam. Wa amara al-malaikata bisujudi lahu fa aba iblis fala'anahu wa akhrajahu minas sama'. Allah ketika memberitahukan kepada para malaikat bahwa Allah ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat itu bertanya, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi orang yang akan mengadakan kerusakan, yang akan menumpahkan darah? Padahal kami selalu bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Allah menjawab, aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui.
Ada misteri yang tersembunyi. Kenapa malaikat tahu bahwa khalifah itu akan mengadakan pertumpahan darah? Padahal khalifahnya belum diciptakan, ya enggak? Adamnya belum, baru wacana, baru rencana. Tapi kok malaikat sudah tahu karakter khalifah itu nanti kayak begitu. Allah menjawab, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ada banyak penafsiran dari para ulama. Kenapa malaikat tahu karakter khalifah di muka bumi itu suka merusak, suka bunuh-bunuhan? Karena sebelum Adam ada khalifah lain yang hidup di muka bumi. Karakternya kayak gitu. Bercermin kepada pengalaman khalifah terdahulu, maka dikhawatirkan khalifah nantiku kayak begitu. Nah, khalifah di muka bumi saat itu bangsa jin. Tidak semua jin, ada jin yang soleh, di antara iblis saat itu. Dia ahli ibadah. Saking hebat ibadahnya Allah angkat ke langit. Ini penjelasan Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayatnya. Allah angkat ke langit dan beribadah di langit selama 80 tahun. Saking mulianya ini iblis. Sementara jin-jin yang lain jahat, mengadakan pertumpahan darah, melakukan kemaksiatan di muka bumi. Itulah karakter para khalifah. Khalifah itu penguasa di muka bumi saat itu. Belum ada manusia. Sampai akhirnya Allah menurunkan iblis dengan beberapa malaikat untuk menumpas jin-jin yang durhaka tadi. Ditumpas. Sukses. Akhirnya iblis ditarik lagi ke langit. Beribadah lagi. Nampaknya prestasi iblis melahirkan arogansi, ketakaburan. Dia merasa hebat dengan ibadahnya, hebat dengan prestasinya menumpas khalifah yang jahat di muka bumi. Ketakaburan ini tak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan Allah ingin membongkar sikap takabur iblis ini dengan cara nanti menciptakan manusia. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkataan Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maksudnya kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kamu ketahui. Itu yang pertama. Kedua, nanti khalifah yang akan aku ciptakan diberi ilmu yang melebihi ilmu kalian. Ilmu para malaikat. Setelah Adam diciptakan, maka wa'allama Adama al-asma'a kullaha. Lalu Allah mengajarkan kepada Adam tentang seluruh nama benda. Seluruh disebut al-asma'a kullaha. Setelah itu thumma aradahum al-malaika, lalu tampilkan kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Coba kalau kamu benar dengan pendapatmu, sebut tuh nama-nama benda ini semuanya. Apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak punya ilmu apa-apa kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha hakim. Sampai akhir kisah Adam. Lalu kan malaikat nggak bisa jawab, lalu Adam bisa menjawab, menyebut semua nama benda di sana. Lalu Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Sujud, iblis disuruh sujud, terbongkar ketakaburannya.
Nggak mau sujud. Karena arogansi. Aba wastakbar wa kana minal kafir. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafir. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Semua malaikat sujud. Kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Aba, dia enggan. Wastakbar, dan takabur. Wa kana minal kafirin, dia termasuk makhluk kafir. Salah satu bukti nyata ketakaburan iblis ketika Allah tanya, ma mana'aka antas sudah id amartuka, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan? Kelihatan dari jawaban. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Dia merasa baik, lebih baik karena diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Dia beranggapan api lebih baik dari tanah. Ini kebodohan yang didalili oleh kebodohan. Karena apa? Imam Ibnu Qayyim di bagian lain menerangkan, di mana-mana juga tanah itu jauh lebih baik daripada api dari segala segi. Tanah mah manfaat dibutuhkan oleh semua makhluk, api mah merusak. Tanah mah tangguh gitu ya, kuat, api makhluk terlemah. Api mah ditiup angin sedikit aja goyang, ya enggak? Ditiup, ya dengan tiupan yang agak kencang, mati. Tanah tempat bertumpuk seluruh makhluk. Mengandung banyak kandungan mineral yang dibutuhkan oleh makhluk lain. Api adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Selalu membutuhkan benda lain. Untuk bisa hidup, api itu harus ada benda lain yang dibakar, ya enggak? Gas contohnya. Kalau gasnya habis, parem, kayu bakar. Kalau kayu yang dibakarnya habis, padam dia. Untuk mematikan api mudah. Pisahkan dia dari korbannya, dari benda lain. Mati sendiri. Jadi tanah jauh lebih baik daripada api. Api itu lebih buruk daripada tanah. Ada manfaat api. Kalau dia kecil, bisa dikendalikan, ada. Hanya itu. Kalau tanah, manfaatnya luar biasa. Jadi kalau dikatakan api lebih baik daripada tanah, itu alasan yang super bodoh. Makanya melahirkan sikap yang bodoh berupa arogansi atau ketakaburan, merasa diri lebih besar. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau toh bahan pembuat jin atau iblis lebih baik daripada bahan pembuat manusia, maka tidak berarti hasil produk dari bahan itu lebih baik. Tidak. Ada bahannya baik, tapi produk yang dilahirkan dari bahan itu tidak sebaik bahan lain yang jelek, lalu hasil produknya bisa lebih bagus. Sebut apa sih yang lebih baik? Umpamanya dua benda. Umpamanya tepung, gula, telur, susu diaduk jadi satu. Dengan umpamanya tanah. Mana yang lebih baik, tanah atau adonan kue? Adonan kue lebih manfaat
bagi tubuh, enak rasanya. Akhirnya adonan ini setelah diproses berubah, hasil produknya, hasil akhirnya berupa makanan. Adapun tanah diolah bisa menjadi bangunan rumah. Coba sodorkan, mending kue, mending rumah. Mending rumah atau ya. Rumah lebih baik daripada kue. Padahal bahannya lebih baik bahan kue daripada bahan rumah. Bahan rumah mah halal otornya. Tanah, pasir, semen gitu ya diaduk-aduk kayak gitu. Orang jijik melihatnya, apalagi biasanya yang begitu tuannya si pemilik proyeknya nggak mau kotor-kotoran menyentuh. Biarkan orang bayarannya yang kotor, yang capek, yang berlelah-lelah. Tapi hasil produk yang bahannya dari tanah lebih baik daripada adonan kue tadi. Dan banyak lagi ya. Ini kisah sampai akhir kita bisa baca, ada dalam surah Al-Baqarah, ada dalam surah Al-A'raf seperti yang tadi malam dibaca oleh Imam Tarawih kita. Dan banyak surat lain yang memuat kisah tentang para malaikat, iblis dan Adam. Di dalam kisah ini banyak penjelasan yang berkaitan dengan ilmu dan keutamaannya. Makanya diberi judul oleh Imam Ibnu Qayyim, wa bayanu fadlil ilmi min hadhil qissah min wujuh. Penjelasan tentang keutamaan ilmu dalam kisah ini ada beberapa aspek, beberapa poin. Pertama, annahu subhanahu radda 'alal malaikati lima sa'alu kaifa yuj'alu fil ardi man hum atwa'u lahu min. Faqala inni a'lamu ma la ta'lamun fa ajaba su'alahu bi'annahu ya'lamu min bawatinil umur wa haqa'iqiha ma la ya'lamunahu wa huwal alimul hakim. Fadhahara min hadha al-khalifah min khiyari khalqihi wa rusulihi wa anbiya'ihi wa salihi ibadihi wa syuhada'i wa siddiqin wal ulama wa tabaqati ahlil ilmi wal iman man huwa khairu minal malaikah. Wa dhahara min iblis man huwa syarrul alamin fa akhraja subhanahu hadha wa hadha wal malaikatu lam yakun laha ilmun la bihadha wala bihadha wala bima fi khalqi adam wa iskanihil arad minal hikamil bahirah. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala membantah malaikat ketika malaikat mempertanyakan rencana Allah. Kenapa akan diciptakan di muka bumi ini makhluk yang para malaikat itu lebih taat daripada makhluk itu gitu. Allah menjawab, aku lebih tahu. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allah menjawab pertanyaan mereka bahwa Allah tahu aspek batin dan hakikat dari seluruh urusan yang tidak diketahui oleh para malaikat. Allah itu maha alim dan maha hakim. Lalu muncullah dari khalifah ini makhluk terbaik, rasul terbaik, para nabi, hamba-hamba soleh, para syuhada, para siddiqin, para ulama. Dan level para ahli ilmu dan iman ada yang lebih baik daripada para malaikat. Kita hari hari Senin subuh membahas kitab tentang alam para malaikat yang mulia. Kita beri judul mengembara ke alam para malaikat yang mulia. Nah, di kitab itu ada satu penjelasan, ada satu pembahasan siapa yang lebih baik, malaikat atau manusia.
Kenapa? Perlu nggak dibahas? Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan tadinya saya tidak memandang perlu membahas siapa yang lebih utama, manusia atau malaikat. Tapi setelah saya menelaah ternyata para sahabat, para generasi salafus saleh, sahabat, para ulama tabi'in ternyata membahasnya. Maka saya pun membahasnya. Lalu dirinci, mana yang lebih baik? Malaikat ataukah manusia? Dirinci itu. Kalau para malaikat dibanding manusia durhaka, yang kafir, yang musyrik, yang durhaka, tentu saja para malaikat lebih baik daripada manusia. Tapi kalau manusia itu dibanding orang-orang solehnya, apalagi para nabinya, orang-orang soleh, para siddiqin, para syuhada, manusia yang soleh lebih utama, lebih baik daripada para malaikat. Kenapa? Bukankah malaikat tidak pernah maksiat? Bukankah malaikat itu ibadahnya tidak bisa ditandingi oleh manusia? Ada yang sejak diciptakan sampai nanti kiamat sujud terus. Tidak cangkel-cangkel, tidak pegal-pegal ya. Kalau manusia sesoleh apapun pasti ada salahnya. Tidak ada manusia yang maksum selain para nabi. Para nabi yang maksum juga pernah terjerumus ke dalam beberapa kesalahan. Seperti teguran Allah abasa wa tawalla anja ahul a'ma. Kesalahan bukan kesalahan. Makanya banyak Nabi SAW baik dalam ayat, dalam hadis meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa. Semua Nabi pernah meminta ampunan. Semua Nabi pernah bertobat. Semua Nabi pernah bersalah. Nah, kemaksuman para Nabi hanya dalam hal menyampaikan risalah. Itu tidak akan salah. Jadi sehebat apapun manusia termasuk para nabi pernah terjerumus ke dalam kesalahan, ke dalam dosa, ke dalam maksiat. Adam bermaksiat. Nabi Musa pernah nonjok orang sampai mati. Nabi Ibrahim pernah berbohong dan seterusnya. Para malaikat tidak ada. La ya'suna Allaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat para malaikat. Kenapa para nabi atau orang-orang soleh di kalangan manusia disebut lebih baik daripada malaikat? Dijawab oleh para ulama karena malaikat mah ibadahnya itu bukan ibadah syar'iyah tapi ibadah jabaliyah. Kalau manusia ibadahnya ibadah syar'iyah. Apa bedanya? Kalau jabaliyah adalah malaikat diciptakan memang untuk tugas khusus saja melakukan ibadah dengan caranya masing-masing yang Allah tugaskan. Tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Dan tidak diberi kelemahan di dalam melakukannya. Tidak ada yang menggoda oleh iblis, tidak. Jadi selama apapun malaikat ibadah tidak cangkel, tidak capek, tidak begel, pokoknya tidak ada godaan. Yang ada adalah hidayah yang Allah berikan dalam bentuk keinginan dan kemampuan maksimal untuk melakukan ibadah tanpa godaan, ya mereka begitu pantas. Karena ibadah mereka ibadah jabaliyah, maka mereka tidak dibalas dengan surga di akhirat. Adapun manusia diperintahkan ibadah, tapi ibadah syar'iyah. Ibadah yang memang Allah syariatkan. Dan manusia diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan kelemahan di dalam melakukan ibadah tersebut. Kita mah nggak bisa sujud lewat 10-15 menit. Sujud terus 15 menit. Dijamin dah nggak akan bisa bangun atunya. Sing siremen.
pegel, baal, akhirnya kaku, ya enggak? Enggak percaya, coba setelah ini nanti. Saya mau sujud lah 15 menit di timer, pakai timer. Apa yang kita rasakan? Sing sirimen, kesemutan, cangkel, pegel, gitu ya. Itu kelemahan, dan kelemahan adalah godaan. Ada harorean, malas. Ada juga godaan setan. Banyak kendala bagi manusia ketika mau melakukan ibadah. Jadi apabila ada manusia yang tetap ibadah, walaupun banyak godaan, gangguan, kendala, halangan, tetap dia mampu ibadah dengan baik, ini hebat, ini prestasi yang luar biasa. Ini yang diapresiasi. Makanya pantas apabila kalau manusia melakukan ibadah dipahalai, dibalas dengan surga. Dan ternyata banyak manusia yang tergoda. Banyak manusia yang tidak ibadah. Lebih banyak yang tidak ibadah daripada ibadah. Di kalangan yang ibadah, banyak yang ibadahnya asal-asalan ala kadarnya daripada yang sungguh-sungguh. Kan gitu ya? Jadi kalau sebuah kebaikan tetap dilakukan. Walaupun banyak halangan, banyak kendala, ini prestasi yang luar biasa. Tapi kalau kebaikan tidak ada halangan, malah disupport, ketika diraih itu seperti nggak ada nilai. Saya berikan contoh. Rata-rata di antara kita senang main bola. Saya juga waktu muda senang, tapi nggak bisa. Tapi senang tetap ya. Coba kalau kita main bola, bawa bola, dihadang oleh musuh, ya, kita bisa gocek gitu ya, di sliding, kita bisa loncat, menghindar gitu, dikepung, kita bisa lolos sampai ke depan gawang, gol. Itu 1 gol. Nilainya luar biasa, orang yang ngegolin kan kayak orang gila ya enggak? Kadang joget, kadang berenang di lapangan, kadang setelah ngadapang berenang di lapangan teh kawan-kawan fruk gitu ya. Sampai pencet. Ada yang salto berkali-kali. Kalau itu dilakukan dalam kondisi normal tanpa apa-apa, orang menyebut gelo saja lemah. Tapi dalam kondisi itu dianggap wajar, ya enggak? Kenapa? Orang semua bersorak sampai orang tua. Selebrasinya itu seperti orang gila juga, padahal dia nggak ikut main, hanya nonton. Tapi mendukung kesebelasan itu atau mengidolakan pemain yang ngegolkan itu, kayak orang gila juga penontonnya. Kenapa 1 gol itu berharga banget? Karena susah. Makanya 2 kali 90 menit paling 1-2 golnya ya. Jarang ada yang belasan, ada belasan sih. Tapi itu kalau lawannya tidak imbang. Cuma 1,5 jam, 2 kali, bukan 90 menit, 2 kali 45 menit ya. Tapi coba kalau kita main bola, kita bawa bola, kata lawan, mau kemana? Mau golin. Mangga, silakan. Nyingkir semua. Sampai depan gawang, kata kiper, mau golin ya? Silakan. Los. Berharga nggak itu? Pelecehan. Kita seperti nggak dihargainya. Ya itu rame. Gol. Itu gol seperti hinaan. Penonton gimana lihatnya? Bersorak? Iya bersorak, tapi ngejek. Bukan bangga ya. Mungkin botol-botol pada dilempar tuh. Kenapa gol itu tidak berharga? Padahal sama-sama gol loh. Karena tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Malah disupport. Malah semua lawan nyingkir. Mangga hadiah. Udah terhina tuh kitanya ya. Itu berlaku untuk semua main bola. Semua olahraga, badminton gitu ya.
Satu saja kalau lawannya tangguh, wah susahnya bukan main, 1 poin. Ya. Di smash masih bisa ditahan, di lob di belakang masih bisa juga, digocek masih, wah susah sampai ngoprot, sampai ngos-ngosan. Pas lawannya umpamanya tidak bisa mengembalikan bola, gitu, wah sorak orang-orang. Kita juga bangga, yes sampai begini kan. Si pemain tuh sampai pas lawannya nggak bisa lagi mau, yes gitu. Tapi coba kalau kita serven, plek, dibiarin, tek, gol 1. Sampai 15. Dulu mah 15 nih. Ada pindah bola segala macam. Sekarang udah dirubah kayak pingpong dulunya. Running point disebutnya itu. Setiap kita mukul bola dibiarkan, tek, bagus. Itu mah 1 menit kayak beres. Bangga gak kita? Pelecehan. Merasa tidak dianggap. Jadi prestasi yang diraih setelah mengarungi banyak rintangan dan halangan itu bernilai luar biasa. Makanya manusia-manusia soleh dianggap lebih utama daripada para malaikat. Karena malaikat ibadahnya tanpa halangan, tanpa godaan, tanpa rintangan. Makanya tidak diberikan surga di akhirat. Adapun manusia setelah dirintangi, dihalangi, digoda oleh berbagai macam godaan, masih tetap bisa ibadah dengan baik, diberikan pahala luar biasa, diberi surga. Akhir kehidupan manusia soleh di surga, akhir kehidupan para malaikat tidak sebahagia dan seutama manusia-manusia soleh tadi. Makanya itulah yang dijadikan alasan kenapa manusia-manusia soleh lebih utama. Seperti Imam Ibnu Qayyim di sini menyatakan, ya, wa tabaqati ahli ilmi wal iman man huwa khairun minal malaikah. Dan level para ulama, ahli ilmu dan ahli iman ada yang lebih baik daripada para malaikat. Yaitu dari kalangan para nabinya, para rasulnya, para syuhada, para solehin, para ulama. Itu hikmah yang tidak diketahui oleh para malaikat dari penciptaan Adam. Terus, wa dhahara man iblis wa man huwa syarrul alamin. Dari kisah ini juga diketahui hakikat iblis yang sebenarnya. Awalnya ahli ibadah. Sampai Imam Al-Qurtubi menyebut selama 80.000 tahun di langit ibadah dengan hebat. Tapi nggak ada yang tahu keburukan yang tersimpan di dalam hatinya berupa ketakaburan. Jadi Allah bongkar rahasia ketakaburan iblis ini sehingga dia menjadi makhluk yang terburuk. Malaikat tidak mengetahui semua hikmah itu. Tidak mengetahui hikmah di balik penciptaan manusia, di balik ibadah yang dilakukan oleh iblis, dan tidak mengetahui hikmah di balik ditetapkannya, dibiarkannya Adam dan turunnya tinggal di muka bumi ini. Allah tahu. Dan ini menunjukkan keutamaan ilmu dibanding yang tidak berilmu. Itu yang pertama. Penjelasan kedua tentang keutamaan ilmu di balik kisah ini adalah annahu subhanah lamma arada idhara tafdili Adam wa tamyizihi wa fadlihi mayyazahu alaihim bil ilm. Fa'allamahul asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menampakkan kelebihan Adam, keistimewaan, keutamaan Adam dibanding malaikat, Allah istimewakan Adam dengan ilmu. Allah ajarkan nama setiap benda semuanya, di sini disebut kullaha. Semua benda. Kemudian disodorkan kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin.
coba beritahukan kepadaku nama semua benda ini kalau kalian benar. Di dalam tafsir, para malaikat itu berkata, la yakhluqa rabbuna khalqan huwa akramu alaihi minna. Fadhannu annahum khairun wa afdalu minal khalifati alladhi yaj'aluhu Allahu fil ard. Sebelum itu para malaikat berkata, tidak mungkin Allah menciptakan makhluk yang lebih mulia dari kami, dari malaikat. Para malaikat menyangka mereka lebih baik, lebih utama daripada khalifah yang nanti Allah akan ciptakan di muka bumi. Falamma imtahanahum bi'ilmin ma'allamahu lihadhal khalifah aqarru bil ajzi wa jahli ma lam ya'lamu. Ketika Allah menguji mereka dengan ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepada khalifah ini, tapi ilmu ini tidak diajarkan kepada malaikat, mereka mengakui kelemahan dan kebodohan dari apa yang tidak mereka ketahui. Lalu mereka mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu apa-apa selain yang Engkau ajarkan kepada kami. Engkau Maha mengetahui dan Maha hakim. Fahina idzin azhara lahum fadla Adam bima khassahu bihi minal ilm. Ketika itu nampaklah bagi mereka keutamaan Adam yang keutamaan dikhususkan karena ilmu. Maka setelah itu Allah berfirman, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Kata Allah, hai Adam, sekarang coba sebutkan oleh kamu semua nama-nama benda ini. Lalu oleh Adam disebutkan semuanya secara detail dan benar. Maka Allah menyatakan, bukankah aku telah katakan kepada kamu bahwa aku mengetahui perkara gaib baik di langit ataupun di bumi. Saat itulah para malaikat mengakui keutamaan Adam dibanding mereka. Dan keutamaan Adam itu karena ilmu yang Allah ajarkan. Dan ini termasuk dalil yang menjelaskan salah satu keutamaan ilmu. Ini poin kedua tentang keutamaan ilmu dari kisah Adam dan para malaikat. Keutamaan ketiga, keempat, dan seterusnya nanti sore kita teruskan. Sekarang cukup terus sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik. Terus dulu tuh yang berkopiah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan kita semua. Amin wa iyyakum. Pertanyaannya, mengapa iblis itu masih merasa hasad ketika mendengar Adam akan dijadikan khalifah di muka bumi? Padahal dia sendiri kan sudah punya akses surga gitu Ustaz. Kalau kita, bukankah surga itu puncaknya kenikmatan gitu? Kenapa dia masih ada rasa hasad seperti itu? Terus apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Iya. Wa jazakallahu khair. Kenapa iblis iri kepada Adam? Jelas dari kisah tadi karena Adam dianggap lebih dimuliakan oleh Allah daripada para malaikat dan iblis. Padahal mereka senior, iblis itu senior dibanding Adam. Iblis kalangan jin lebih dahulu diciptakan daripada manusia, lebih senior.
Dan iblis merasa punya jasa yang banyak, ibadah dan memberantas jin-jin yang jahat. Tapi kenapa Adam sebagai juniornya yang baru diciptakan sudah dianggap lebih dimuliakan? Dari sini muncul dengki iri. Berikutnya lebih kencang kebencian iblis kepada Adam dan turunannya karena dianggap Adamlah penyebab terusirnya dia dari surga. Makanya dia berusaha untuk mengeluarkan juga Adam dari surga. Dan berhasil. Nah akhirnya berlanjut. Itu awal permusuhan antara manusia dengan setan. Bermula dari peristiwa itu. Dan permusuhan ini tidak akan ada akhirnya sampai hari akhirat. Di akhirat pun tetap berantem antara manusia dengan iblis. Dan turunannya dengan setan ya. Itu penyebabnya. Dan ingat, dari salah satu hikmah dari kisah ini adalah bahwa iri dengki bisa menghilangkan seluruh kenikmatan yang pernah diraih. Iblis itu sudah enak. Tapi karena iri dengki, semua kenikmatan yang pernah dia nikmati itu hilang. Berganti dengan laknat, dengan penderitaan, dengan azab ya. Itu salah satu di antara hikmahnya. Wallahu a'lam. Apa yang harus istri lakukan ketika suami terkena syubhat khawarij? Sudah lebih dari 10 tahun pernah saya ingatkan tapi suami malah ngajak untuk berbaiat. Kalau suami ahli maksiat, melanggar apa yang Allah larang atau meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Seperti umpamanya tidak sholat, tidak saum, atau mabuk, berjudi, berzina, yang haramnya jelas. Diingatkan sudah, maka si istri harus meminta khulu, cerai. Daripada kacibit kulit, teruskan peribahasa. Kacibit kulit, kabawa daging. Daripada terseret dengan kedurhakaan suami. Ahli maksiat. Kalau kesalahan suami melebihi ahli maksiat, syirik, kufur atau kebidahan yang lebih parah daripada sekedar maksiat, udhurnya lebih kuat lagi. Apalagi keseret nanti diskusi terus. Kita kalah hujah akhirnya terbawa dengan akidah khawarij dia. Akhirnya terbawa sesat. Jangankan kita sama orang awam, ada kisah seorang ulama ahlus sunnah. Kemudian suka mengalahkan diskusi dengan khawarij. Muridnya banyak. Dia hafidh Quran. Dia banyak hafal ribuan hadis. Ternyata dia ada saudara sepupu perempuan. Terkena fitnah khawarij. Dia ingin menyelamatkannya. Karena perempuan gak bisa dengan cara lain kecuali dengan dinikahi. Setelah dinikahi nanti diajak, dibimbing pelan-pelan untuk meninggalkan akidah khawarijnya, menjadi ahli sunnah. Dinikahilah. Kalau dia orang berilmu dan si perempuan itu tidak termasuk tokoh khawarijnya, orang biasalah. Apa yang terjadi? Setelah menikah dia lebih khawarij daripada istrinya. Maka para ulama menyatakan hati-hati dengan siapa kalian berkawan. Karena hati lemah, syubhat menyambar. Ini orang berilmu melawan orang awam, terkena syubhat. Sampai lebih khawarij daripada istrinya. Bagaimana kalau selevel atau kita di bawahnya, lebih mudah. Maka apabila dikhawatirkan terkena syubhat, sehingga sama sesatnya dengan pasangannya,
Ini menjadi udzur syar'i untuk meminta khulu atau meminta cerai setelah didakwahi. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi bapak-bapak? Iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz dan keluarga. Wa barakallahu fikum ikhwah wa akhwat. Ustadz, dari kisah iblis yang takabur, kami sebagai para thalabul ilmi seringkali tersambar dengan godaan bisikan-bisikan syaitan seperti ujub, takabur, bahkan mungkin sesekali terbesit dalam hati itu merendahkan orang lain dalam artian merasa kita lebih berilmu gitu Ustaz. Seringkali itu terbisik dalam hati Ustaz. Nah, kami memohon nasihat sekaligus asyifa bagaimana cara membersihkan hati tersebut dan menjaganya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa fika barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jawabannya satu kata. Susah. Ini pengakuan para ulama. Di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Orang yang selain berilmu saleh. Ilmunya sudah teraplikasi dalam amalnya. Beliau menyatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah merasakan tidak ada yang lebih sulit yang aku rasakan dibanding mengobati, meluruskan niatku. Kalau orang selevel beliau saja mengakui begitu, apalagi level kita. Memang susah menghilangkan takabur, ujub, riya, sum'ah, dan yang sejenisnya. Selalu ada sisi dari diri kita ingin diapresiasi orang, ingin diakui oleh orang. Dan memang orang yang paling riskan terkena penyakit hati ini adalah orang yang memiliki kelebihan dalam hal apapun dibanding umumnya orang. Orang yang kaya merasa bangga dengan kekayaan. Orang yang bergelar merasa bangga dan lebih pintar daripada umumnya orang. Orang ahli ibadah merasa lebih soleh daripada yang lainnya. Orang yang berilmu merasa lebih pintar daripada umumnya. Dan seterusnya. Sisi itu selalu ada dan selalu ingin ada ungkapan lisan atau tulisan tersurat atau tersirat pengakuan orang akan kelebihan kita. Kalau ada ungkapan itu bangga. Kalau ada orang yang merendahkan, ngamuk. Kan gitu ya. Coba umpamanya kita pajang foto di media sosial. Foto itu kita banggakan. Karena kebanyakan orang tidak bisa melakukan seperti yang kita lakukan yang diabadikan dalam foto itu. Contoh umpamanya ketika haji umroh di depan Ka'bah, ceklek di foto ya. Kemudian dipajang di media sosial. Apa tujuan kita? Biar orang tahu. Apa kalau sudah tahu? Biar orang memberikan pujian. Hebat kamu sudah haji, sudah umroh. Pasti identik dengan banyak duit gitu kan. Haji sekarang berapa? Bisa 500 juta. Kalau yang furoda. Kalau yang plus paling sekitar ya murah lah. Ya sekitar 12.000 dolar. Sekitar 250 jutaan gitu ya. Reguler belum muncul ya udah. Reguler berapa sekarang?
59-60 jutaan gitu. Eta teh ONH-na loh. Belum segala macamnya tuh. Ya. Apalagi orang yang biasa hajat selama haji di rumahnya itu harus ada pengajian terus. Biaya pengajiannya 2 kali lipat daripada biaya hajinya, ya enggak? Konsumsi ya, bayar ustadznya setiap malam terus. Proyek besar tuh. Jadi haji itu mahal. Ada kebanggaan dari sisi itu. Ada kebanggaan yang haji dianggap lebih soleh, lebih baik daripada yang belum haji. Kita pajang truk foto itu. Lihat komennya di bawah. Saya yakin melihat komennya sehari bisa puluhan kali. Setiap buka HP, lihat gambar tadi, lihat komennya. Lihat jempol berapa, jempolnya ke atas apa ke bawah. Kalau ada yang ke atas, senang siapa nih? Oh si fulan, si fulana. Kalau ada yang Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan mabrur sing cepat laku gitu. Senang, Alhamdulillah. Tapi ada yang, dasar ria, gitu. Siapa? Diblok langsung gitu ya. Komennya dihapus. Ya, berarti dia beramal karena orang. Karena ingin memperoleh penilaian, apresiasi, likes, komen yang positif dari orang. Bukan karena Allah lagi. Bukan murni 100% karena itu rusak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita, mengikhlaskan niat-niat kita, ya. Baca tuh umpamanya Allahumma inni ya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya Allah, bersihkan atau sucikan, berikan kepada jiwaku ketakwaannya, bersihkan, sucikan jiwaku. Karena Engkau sebaik-baik pensuci jiwa. Engkau lah pemilik dan pelindung jiwa ini. Banyaklah doa kayak gitu ya. Mohon diikhlaskan dalam beramal, beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajari keutamaan keikhlas. Agar kita termotivasi untuk selalu ikhlas. Kedua, sebaliknya, pelajari buruknya ketidakikhlasan. Jadi setelah kita tahu efek buruk dari ketidakikhlasan, ketidakikhlasan itu melahirkan 4 kerugian minimalnya secara global ya, secara global. 4 keburukan kerugian ini terungkap dalam satu ungkapan yang indah. Capek gawe, teka pake, barijeng diteke, bikin bete. 4. Sudah capek berbuat, tidak dipahalai, malah diazab. Itu intinya. Dan orang yang riya dalam beramal termasuk salah satu penyebab api neraka kelak dinyalakan oleh Allah SWT. Pernah kan dengar hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim? Inna awalun nas yuqda yaumal qiyamah thalatha. 3 golongan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat 3 orang. Orang yang mati syahid, ustadz atau ulama, dan orang hartawan tapi dermawan. Ini 3 orang hebat. Gak sembarang orang, jarang orang yang begini. Dipanggil mujahid, yang mati syahid. Limadha qutilta? Kenapa kamu terbunuh? Dia menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutilt. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Allah menyatakan, kadzabta, bohong kamu. Qatalta li ayyuqala annaka jari faqad qila dzalik. Kamu betul berperang, tapi perangmu itu disebabkan karena kamu ingin disebut pahlawan, jagoan gitu ya. Pemberani kayak gitu, dan ucapan itu telah tertuju kepadamu.
Lalu orang itu disuruh agar dilemparkan ke dalam api neraka. Kedua, ustadz, ulama. Allah bertanya, aku telah berikan banyak nikmat. Apa yang kamu lakukan dengan nikmat? Orang ini menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtahu wa qara'tu fikal Qur'an. Selama hidup aku belajar mengajar dan aku membaca Al-Qur'an karena engkau. Allah katakan bohong. Ta'allamtul ilma li ayyuqala annaka 'alim faqad qila dzalik. Wa qara'tal Qur'an li ayyuqala annaka qari faqad qila dzalik. Kamu betul belajar ilmu, tapi agar kamu beken, agar kamu dikenal ahli ilmu, agar kamu dikenal dai sejuta ummahat, mubaligh terkenal, ya ustadz beken, dan ucapan itu telah tertuju kepadamu. Beleweng lagi, dilemparkan ke dalam api neraka. Ketiga, orang yang punya harta dan habis hartanya diinfakkan, belewer lagi. Tadi mah belawang, ini mah belewernya, sama maknanya. Lalu kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah sambil menepuk-nepuk dada Abu Hurairah, mereka lah hai Abu Hurairah orang-orang yang karena mereka api neraka pertama kali dinyalakan. Ngeri kan? Capek gawe, teka pakai, barijang di teke, bete, kan gitu ya. Mengetahui ngerinya ketidakikhlasan, kita takut. Akhirnya berupaya menghindarkan diri. Lihat perkataan seorang ulama. Perkataan ini pernah saya bikin status. Coba aja buka lagi. Karena ada di IG, cari IG saya. Para ulama menasihati, kalau kamu mampu sholat tahajud, jangan kamu anggap remeh orang yang tidur kebablasan sampai subuh. Karena boleh jadi orang yang tidak tahajud, tapi menyesal karena tidak bisa tahajud lebih baik daripada kamu yang tahajud tapi bangga dengan tahajudmu. Kalau kamu bisa melakukan saum sunnah, saum Senin Kamis, jangan kamu rendahkan orang yang tidak saum sunnah. Karena boleh jadi orang yang tidak saum sunnah dan menyesal tidak saum sunnah lebih baik daripada kamu saum tapi kamu bangga dengan saum. Bangga dengan saum bisa terkena 3 keburukan tadi, capek gawe, teka pakai, barijang di teke, bikin bete. Sedangkan orang yang menyesal karena melewatkan ibadah, ini berefek baik. Dia akan taubat. Dia akan berupaya, besok mas saya harus bangun, nanti malam saya harus bangun, besok saya harus saum. Bisa termotivasi seperti itu. Ya, itu yang kedua. Jadi ketahui keutamaan ikhlas dan keburukan tidak ikhlas. Ketiga, cara ketiga, gaul. Gaulah dengan orang-orang yang ikhlas, yang soleh, agar kita terimbas. Pas suatu saat ada sedikit indikasi riya atau sum'ah atau ujub dengan amal kita, langsung dinasihati dengan sebaik-baik cara. Akhirnya kita sadar lagi. Dan tinggalkan pergaulan dengan orang yang sok pamer dengan apapun yang pernah. Saya ada waktu di Mekahnya nyegruk nangis atau sambil mencium Hajar Aswad sejam ada, kelihatan dustanya. Mana ada orang yang bisa nyium Hajar Aswad sejam? Emangnya kosong. Jutaan orang berjejak, ya. Baru kita di depannya pas mau cium aja udah dibedol lagi sama orang. Saya ada waktu di Mekah tengah malam ke Ka'bah, nempel di Multazam 2 jam tecangkel dah, berdoa kepada Allah sampai nangis, gombal gitu, bohong. Mana ada, emangnya sepi? Iya tengah malam. Semakin tengah malam semakin ramai. Coba lihat di TV itu, TV yang live
menyiarkan kegiatan di sekitar Masjidil Haram. Mana pernah ada sepi? Oh, saya bisa jam setengah 12, jam 12, jam itu rame. Nah, subuh tetap rame. Pagi angger rame. Pokoknya nggak ada sepinya, tempat yang tidak pernah sepi walaupun sedetik. Satu-satunya saat ketika sepi kapan coba? Kemarin waktu pandemi kan ditutup atau kita mau ke sana juga nggak bisa. Tah sepi ya mata sok kan itu, tapi dijamin nggak bisa. Nah, jadi begitu. Itu yang ketiga gaul ya, gaul. Yang keempat, bacalah sirah para ulama, para solihin. Terutama yang berkaitan dengan keikhlasan. Itu banyak kisah-kisah kehebatan para ulama. Kenapa para ulama itu begitu menonjol keagungannya dibanding yang lain. Di antara Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Begitu utama pada zaman sampai orang-orang penasaran. Karena apa keutamaan Abdullah bin Mubarak? Suatu saat ada orang yang bersama-sama pergi dengan Abdullah bin Mubarak. Dia mengikuti apapun amal yang dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak. Ingin tahu apa sih? Diintip. Malamnya tahajud, dia juga tahajud. Baca Quran sama baca Quran. Zikir sama zikir. Bisa terikuti semuanya. Jadi amalan yang dilakukan Abdullah bin Mubarak adalah amalan yang biasa saya lakukan juga. Tapi kenapa saya tidak dimuliakan oleh orang-orang seperti Abdullah bin Mubarak dimuliakan? Sampai suatu saat malam-malam makan bareng-bareng, ada lampu gitu ya. Nah, ketika sedang makan lep teh lampu parem. Gelap. Orang tidak bisa melihat apapun. Akhirnya tak lama kemudian braidai. Yang dipastikan itu bukan aliran. Karena bukan lampu listrik. Tapi apa ya, mungkin semacam obor gitu. Mungkin ketiup angin sampai padam. Ketika menyala, yang pertama kali aku lihat adalah Abdullah bin Mubarak. Ternyata apa yang dilakukan Abdullah bin Mubarak? Aku melihat bekas-bekas tangisan di mata dan wajahnya yang sudah disusut. Segera dia itu menghapus jejak beliau sudah menangis sebelumnya. Oh, ternyata yang beliau tampakkan di hadapan orang banyak adalah amalan yang biasa. Di luar sepengetahuan orang, itulah yang benar-benar ibadah yang sesungguhnya. Yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, kisah semacam itu menginspirasi kita. Untuk tidak pamer. Untuk tidak ria. Untuk tidak ingin dikenal oleh banyak orang. Imam Syafi'i sampai menyatakan, kalau ada orang yang ingin terkenal maka otaknya tidak beres, ya. Jangan ingin terkenal. Beberapa hari yang lalu sebelum Ramadan saya juga sudah bikin status tentang dengan judul jangan mau terkenal. Kalau mau nanti saya share ya. Beberapa dalil Quran atau hadis atau pendapat para sahabat dan para ulama tentang hal ini. Kalau tidak mau ya udah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Nanti kita akan langsung ini lagi jam 4 seperti biasa. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Ramadan dan I'tikaf 1444 Hijriah. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.